kabar? Kita berjumpa lagi saat ini di pelajaran pendidikan agama Kristen, khususnya untuk kelas 3 pada hari ini. Kita akan belajar bab 9, yaitu saling menghormati antara umat beragama. Ya, kita harus saling menghormati antar umat beragama. Nanti di bab ini kita akan belajar bagaimana dan untuk apa kita saling menghormati antar umat beragama. Ya, seperti biasa anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita dengan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Bapa atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini dapat kami melanjutkan pelajaran kami. Saat ini kami memasuki bab 9, yaitu saling menghormati antar umat beragama yang ada di Indonesia ini, Tuhan. Berikan kami hikmat yang dari-Mu, Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, dari gambar ini kita bisa melihat antar umat beragama saling bergandengan tangan, menjaga kerukunan. Ya, kita akan belajar bagaimana kita menjaga kerukunan antar umat beragama, dan kita harus mengenal agama apa saja yang ada di Indonesia. Ya, mari kita memulai pelajaran kita. Agamaku dan agama temanku. Ya, artinya agamaku dan agama temanku berarti bisa kemungkinan di sini agamanya berbeda atau mungkin juga agamanya sama. Contohnya, si A mengatakan agamaku, sedangkan temannya si B beragama yang lain, atau mungkin si B memiliki agama yang sama, ya. Oke, mari buka Alkitabnya seperti biasa anak-anak. Setiap kita belajar Alkitab disiapkan ya. Buka kitab Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Sudah anak-anak? Baik, Bapak akan menunjukkan juga di layar ini. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya di sini anak-anak, kita harus mengasihi sesama kita. Siapa sesama kita itu? Ya, berarti adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita baca menurut Alkitab, ya, menurut iman Kristen, konsep sesama manusia menurut iman Kristen yaitu tidak dibatasi oleh ikatan apapun, ya, tidak dibatasi oleh ikatan apapun. Jadi tidak ada pembatas, ya, tidak ada pembatas. Oh, sampai di sini lokasi kita itu, atau sampai di pojok sini, atau batasannya tidak ada. Bahkan musuh atau yang memusuhi pun, ya, bahkan orang yang memusuhi kita, bahkan orang yang mungkin kita menyakiti hati mereka, harus dikasihi, ya. Itu firman Tuhan, ya, karena kan dibilang nih, kasihilah sesamamu manusia, ya. Berarti bahkan musuh atau yang memusuhi pun harus dikasihi. Seperti mengasihi diri sendiri. Artinya diri kita sendiri kita kasihi, berarti orang lain pun harus kita kasihi. Itu maksudnya anak-anak ya. Dengan demikian, diharapkan setiap orang untuk mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Kalau kita bisa mengasihi diri kita sendiri, kita pun harus bisa mengasihi orang lain. Nah, kalau orang lain kita kasihi, berarti kita pun bisa mengasihi diri sendiri. Ya, kita peduli orang teman saya lapar, berarti kita pun bisa memperhatikan kondisi tubuh kita. Ya, anak-anak ya. Jadi, kalau kita mengasihi diri sendiri, kita juga harus mengasihi orang lain dan mengasihi orang yang berbeda agama dengan kita. Jangan kita mengatakan bahwa agamaku lah yang paling baik semuanya, ya agama lain tidak baik. Nggak boleh seperti itu ya, anak-anak ya. Baik.
Mari kita berkenal dengan agama dan tempat ibadah yang diakui Indonesia. Kita berkenalan dulu ya dengan agama yang diakui di Indonesia. Ya anak-anak kelas 3 mungkin sudah diajarkan di pelajaran yang lain, tapi di pelajaran agama ini kita harus mengenal agama apa saja yang ada di Indonesia. Ya, selain agama-agama yang diakui yang besar di Indonesia, ada juga agama-agama suku. Ya, mereka terdaftar juga di Kementerian Agama. Ya, di beberapa daerah ada agama-agama suku tertentu. Ya, yang pertama agama Islam. Anak-anak pasti mengetahui agama Islam. Agama Islam di Indonesia adalah agama terbesar umatnya. Ya, penduduknya di Indonesia ini banyak beragama Islam. Dan tempat ibadahnya sekitar rumah kita sangat banyak kita temui. Ya, berapa ratus meter ada masjid, ada musola. Ya, ini adalah tempat gambar tempat ibadah umat beragama Islam. Nah, agama selanjutnya yaitu agama Kristen, Katolik, dan Protestan. Ya, tempat kita beribadah. Ya, anak-anak Tuhan kita yang beragama Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan, kita menyebut tempat ibadah kita adalah gereja. Kalau di dalam Perjanjian Lama disebut Bait Allah. Kalau dalam bahasa Yunani disebut sinagog. Tulisannya sinagoge atau bacanya sinagog. Ya. Baik, selanjutnya kita akan berkenalan dengan agama yang ketiga, yaitu agama Hindu. Agama Hindu ini di Indonesia yang paling banyak itu berada di wilayah Bali. Ya, penduduknya bisa dikatakan 80% ya, penduduknya beragama Hindu. Bahkan ada juga di Jakarta, ada di Pulau Jawa, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, ada di Sumatera. Banyak sebenarnya yang beragama Hindu. Ya, inilah tempat ibadah umat beragama Hindu yang disebut pura, ya, pura. Ya. Yang selanjutnya agama Buddha. Agama Buddha ini semua provinsi ada, di semua provinsi ada beragama Buddha. Ya, tempat ibadahnya lah vihara. Ya, vihara. Selanjutnya, agama yang terakhir yaitu agama Konghucu. Konghucu tempat ibadahnya ada yang tahu anak-anak? Ini agama yang terakhir diakui secara hukum di negara kita. Ya, secara hukum di negara kita yang diakui. Tadinya ada 5 besar agama di Indonesia. Yang tadi agama Islam, yang kedua Katolik, yang ketiga Protestan, yang tadi Bapak satukan nomornya, yang keempat Hindu dan Buddha, dan yang terakhir, yang keenam adalah agama Konghucu. Tempat ibadahnya adalah Klenteng. Ya anak-anak ya, Klenteng, jangan salah menyebutkan. Ya, jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia selain agama-agama suku. Ya anak-anak ya, ada 6 agama yang diakui di Indonesia selain agama suku. Seperti biasa anak-anak boleh like dulu videonya ini, nanti di-share supaya anak-anak boleh menjadi berkat bagi teman-temannya, saudara-saudaranya lewat video-video pelajaran. Ya, setiap pertemuan pelajaran kita ada sekitar 15 atau 17 atau 18 menit pelajaran kita. Kita lanjutkan terus pelajaran kita sampai nanti habis di semester. Ya, anak-anaknya jangan lupa di like ya dan bunyikan loncengnya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, tapi sebelumnya kita mendengarkan pujian berikut ini. Yesus kekasih jiwaku.
Baik, kita sudah mendengarkan puji-pujian, biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat pujian yang kita dengar. Lanjut pelajaran kita, kemajemukan Indonesia. Apa kemajemukannya itu? Ya, kemajemukan maksudnya di sini adalah Indonesia itu kaya akan budaya, kaya akan bahasa, kaya akan suku dan bermacam-macam lah ya di Indonesia ini. Jadi kita bangga Indonesia walaupun bermacam-macam golongan, tapi Indonesia tetap bersatu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 14. Ya, anak-anak buka Alkitabnya di Perjanjian Baru. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 14. Kita baca bersama-sama. Anak-anak boleh melihat Alkitabnya, yang tidak membawa Alkitab boleh lihat di layar handphone atau laptopnya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh jika tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, artinya di sini anak-anak, sekalipun kita banyak suku di Indonesia, agama ada 6 agama yang diakui yang besar, dan belum lagi agama-agama suku, dan ada bahasa-bahasa daerah, ada tarian daerah, macam-macam. Ya, tapi kita dipersatukan ya dalam satu kebinekaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kalau di situ tadi kita melihat baik orang Yahudi maupun orang Yunani ini berbeda bangsa ya, baik budak maupun orang merdeka, baik itu contohnya berkulit hitam, kulit putih, mata sipit, mata belok, ya mau tinggi, mau kurus, mau pendek, mau rambut keriting, mau lurus, kita semua adalah apa dibilang tadi, satu tubuh. Ya, yang diberi minum dalam satu roh, ya, dipersatukan di dalam satu tubuh Kristus, ya anak-anak ya, satu tubuh Kristus yaitu kita adalah anak-anak Allah, ya, jangan kita mengatakan, oh aku anak Allah, aku adalah tangannya, oh nggak bisa, karena tangan tanpa kaki tidak bisa, tidak berguna. Nah, kaki yang berkata gini, aku adalah kaki, tanpa ada kaki, kalian tidak bisa pergi kemana-mana. Nanti akan mata melihat. Kalau saya nggak ada mata, bagaimana kamu bisa satu tujuan? Nanti akan kamu nabrak. Nah, rambut akan ngomong. Loh, kalau saya nggak ada, kepala akan kepanasan. Nah, semua kita saling membutuhkan. Ya, tidak bisa mengatakan aku lebih penting, tidak bisa. Atau suku saya yang lebih hebat, tidak bisa. Atau agama saya yang lebih hebat, tidak bisa. Kita adalah sama-sama, yaitu Indonesia ingin maju. Ya, perhatikan gambar ini. Masyarakat majemuk itu, perhatikan. Ini berbagai suku, berbagai macam-macam tarian, adat istiadat, dipersatukan di dalam kebinekaan, yaitu Indonesia. Ya. Indonesia merupakan negeri yang majemuk. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya. Karena Indonesia terdiri dari beragam golongan seperti ini, beragam golongan seperti agama, budaya, suku, dan bahasa daerah masing-masing. Ya, ada bermacam agama, budayanya berbeda-beda. Contohnya di Sumatera itu banyak budaya di situ. Di Jakarta banyak, apalagi di Jakarta campuran dari semua daerah di Indonesia ada di Jakarta, orang-orangnya, suku-sukunya ada, ya. Terus bahasa daerahnya banyak di Jakarta kita temui, di kota-kota, kota Medan, Surabaya, di setiap kota itu pasti ada suku-suku yang datang merantau, ya. Ada yang merantau, ada yang bekerja, ia ditugaskan ke satu daerah, dari Pulau Jawa ditugaskan ke Kalimantan, dari Kalimantan ditugaskan ke Papua, dari Papua ditugaskan ke Aceh. Membawa suku mereka, membawa bahasa mereka, membawa gaya hidup mereka. Nah,
kalau mempertahankan masing-masing, ego masing-masing ya nggak akan bisa kesatuan itu. Makanya kita harus saling menghargai. Tadi dari judulnya kita harus menghargai, menghormati antar umat beragama, ya. Nah, walaupun berbeda golongan, namun dapat dipersatukan yang bernama NKRI. Ya, apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kalau kita mau mementingkan, Pulau Sumatera yang lebih hebat, Pulau Jawa tidak hebat, nah itu tidak boleh. Atau Pulau Papua yang kaya, pulau yang lainnya miskin, nggak bisa. Kita sama-sama adalah negara Indonesia, mengutamakan kebersamaan, ya. Kita mengutamakan persatuan. Supaya apa? Terciptalah Indonesia yang maju, yang takut akan Tuhan, ya. Nah, inti dari pelajaran kita, semboyan negara kita ialah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, berbeda-beda, beda suku, beda agama, beda ke bahasa daerah, beda budaya, tapi kita tetap satu yang disebut dengan NKRI. Ya, demikianlah pelajaran kita pada bagian ini. Kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya di bagian yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.